Beli Sony A6500 di tahun 2022, apakah masih worth it? Sebelum kita mulai, perkenalkan nama gue Rico dari Moneymaker Tech. Di sini kita akan sering banget membahas tentang Sony A6000 series, terutama Sony A6500. Jadi buat teman-teman pengguna Sony A6100 atau 6500 atau juga yang baru mau beli A6000 series, bisa banget subscribe ke channel ini dan juga nyalain loncengnya. Jadi setiap ada updatean, kalian bakalan tahu semua updatean tentang Sony A6000 atau 6500. Karena di tahun 2022 ini tuh Sony A6500 itu sudah menyentuh harga sekitar 13 juta rupiah untuk versi body only. Dan ini worth it banget buat teman-teman yang mungkin baru mau belajar videografi, fotografi, dan mungkin juga untuk content creating gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin content creator baru, bisa banget untuk menggunakan Sony A6500 atau A6000 series lainnya ya untuk kebutuhan pembuatan konten kalian. Oke, jadi Sony A6500 ini adalah kamera besutan Sony mirrorless yang di launching di tahun 2016 kemarin. Dengan spesifikasi yang menurut kita udah oke banget untuk kebutuhan hobi ataupun mungkin kebutuhan profesional. Apalagi banyak banget zaman sekarang tuh konten creator baru yang baru mau memulai untuk membuat konten gitu ya. Jadi Sony A6500 ini mungkin adalah solusi untuk teman-teman semuanya yang mungkin start untuk bikin konten yang bagus gitu. Mungkin zaman sekarang dengan adanya handphone juga banyak juga yang bagus ya, seperti iPhone, tapi itu pun kalau kalian pengen hasil yang benar-benar bagus banget itu harus di atas iPhone 10 atau iPhone 11 ya, yang tentunya harganya juga menguras kantong juga, karena di harga 13 jutaan itu kalian udah bisa dapat kamera profesional gitu ya, kamera profesional dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada kamera iPhone kalian mungkin. Gue nggak bakal jelasin lengkap banget tentang spesifikasi kamera ini, karena udah banyak banget konten-konten di YouTube yang udah membahas spesifikasi lengkap tentang kamera Sony A6500 ini. Jadi di sini yang akan gue bahas mungkin spesifikasi singkat dari kamera ini. Jadi kamera ini yang pertama memiliki 24 megapiksel sensor ya, dimana sensor tersebut itu udah cukup banget untuk kebutuhan video dan foto kalian. Selanjutnya ada Beyond X Image Processor, dimana pada saat kalian menggunakan kamera ini tuh kalian bisa melakukan continuous shooting sampai 307 foto ya. Itu juga satu kelebihan pada saat mungkin kalian foto wedding atau mungkin pre-wedding, karena kan biasanya untuk menangkap momen-momen tertentu itu membutuhkan image processor yang baik gitu. Jadi pada saat kalian continue shooting gitu ya, itu kalian bakalan bisa mendapatkan banyak banget opsi gambar gitu ya untuk kebutuhan foto kalian. Terus ada juga 5 axis steady shot ya. Jadi kamera ini udah dilengkapi 5 axis steady shot internal ya. Jadi kualitas video yang dihasilkan kamera ini akan sangat stabil ya, meskipun tidak sestabil gimbal gitu ya. Tapi pada saat mungkin kalian menggunakan ini dengan teknik tertentu gitu ya, itu akan jauh lebih stabil ya daripada mungkin kamera yang tanpa 5 axis steady shot itu tadi. Fitur selanjutnya ada 4D focus dengan 425 face detection. Jadi di kamera ini itu autofocusnya satu cepat, yang kedua detect face point-nya tuh banyak banget. Jadi misalnya teman-teman pada saat nge-shot mungkin ya, itu tidak perlu takut gambar itu bakalan blur atau mungkin out of focus ya, karena saking cepatnya dan juga banyak titik poin fokus yang ada di dalam kamera ini. Karena Sony A6500 ini tuh autofocusnya cepet banget gitu ya, kelebihannya ada touch focus. Jadi pada saat kalian pengen menentukan fokus itu bisa menggunakan touch focus. Jadi touch focus itu adalah pada saat kalian misalnya mau merekam sesuatu gitu, kalian bisa menunjukkan bahwa kalian pengen memfokuskan itu di arah mana gitu. Jadi ini gampang banget buat teman-teman mungkin kebingungan untuk memutar fokus ya, untuk lensa manual mungkin, atau mungkin kamera dengan autofocus yang mungkin tidak sebaik Sony A6500. Itu akan susah banget, dan ini di A6500 itu ini sangat membantu banget ya pada saat kalian mau menentukan fokus objek ataupun mungkin membedakan antara background sama foreground dari video kalian. Ini kita bakalan jelasin kelebihan kamera ini menurut pandangan Moneymaker Tech. Oke, body yang kecil. Jadi ini enak banget ya. Jadi buat kalian yang suka traveling mungkin, atau mungkin tidak suka kamera yang terlalu besar, ini kamera ini compact banget dan cocok banget buat kalian yang pengen misalnya stop and go gitu, dalam artian pengen bikin konten tapi kameranya itu nggak usah besar-besar gitu ya. Jadi kamera ini tuh kayak cocok banget buat kalian yang suka kekompekan ya. Ini adalah kelebihannya gitu. Tapi meskipun body Sony A6500 ini tuh kecil banget, tapi itu banyak banget ya yang bisa dipasang di kamera ini gitu. Karena di sini tuh udah ada 3,5 mm jack untuk kalian menggunakan misalnya mikrofon gitu ya, entah mikrofon lavalier ataupun mungkin shotgun mic ya. Pada saat kalian adalah content creator yang butuh menggunakan mikrofon eksternal, ini udah oke banget.
Karena di sini tuh kita biasanya pakai ini, kita juga pakai Saramonic, itu juga menggunakan kamera ini gitu. Karena setahu gua di Sony A6000 itu belum ada ya, di Sony A6000 itu belum ada output jack. Kalau di A6300 dan 6400 itu setahu gua udah ada gitu. Yang kedua ada aksesoris yang melimpah. Jadi buat kalian yang menggunakan kamera ini nantinya, itu kalian bakalan gampang banget nyari aksesoris untuk kamera ini. Misalnya kalian butuh istilahnya kondom untuk menjagain kamera ini biar nggak rusak gitu ya, itu ada gitu. Terus ada juga cage seperti kita gini, ini namanya cage ya, small rig, itu juga banyak banget di internet gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai ini tuh karena kita tuh sering misalnya pakai mikrofon, terus pakai monitor eksternal dan lain hal sebagainya gitu. Jadi di sini ini berfungsi banget sih untuk menjaga juga body kameranya. Salah satu alasan utama kita pada saat itu pengen membeli kamera ini adalah fitur 4K-nya ya. Jadi kamera ini bisa merekam di resolusi 4K 24 fps, 30 fps, dan juga di PAL ya. Kalau misalnya tadi NTSC, ini di PAL 25 fps. 4K ini adalah salah satu fitur yang menurut gue itu sangat luar biasa hebat di kamera ini. Karena itu bisa tajam banget dan juga memperindah gambar atau video kalian gitu. Dibilang butuh, ya butuh banget gitu. Karena meskipun nantinya biasanya tuh karena terlalu berat di 4K untuk uploadnya, kita tuh biasanya kita turunin ke 1080 tapi tetap record di 4K ya. Karena hasil dari 1080p-nya gitu ya, itu meskipun tetap bagus tapi tidak setajam 4K di downscale ke 1080. Yang kedua, slow mo kak. Jadi slow mo ya. Jadi di sini tuh ada fitur slow motionnya, bukan fitur slow motion sih. Tapi di sini tuh, jadi di kamera ini tuh bisa ngerekam slow motion Full HD 1080 120 fps. 1, 2, 3, ya. Ya, jadi ini tuh bakalan bikin video kalian yang misalnya mungkin kalian suka banget bikin slow motion. Ini tuh kamera yang oke banget buat kalian yang bikin slow motion. Oke, selanjutnya ada lock profile. Buat kalian yang mungkin suka dengan teknik color grading ya, color grading di video-video kalian. Ini cocok banget karena udah ada fitur lock profile. Dimana di sini tuh ada S-Log 2, ada S-Log 3, Cine 4 dan lain hal sebagainya. Tanpa picture profile kayak begini ya hasilnya. Ini S-Log 2 ya, ini S-Log 2. Penampakan yang ini satunya, ini S-Log 3 ya. Jadi ini akan membuat video kalian pun juga bakalan jauh lebih bagus. Meskipun S-Log 2 dan S-Log 3 menurut gue di A6500 ini masih belum sebagus di Sony A73 ya. Karena pada saat gue edit S-Log 2 di Sony A73 dan S-Log 2 di A6500 itu jauh lebih susah di A6500 gitu. Karena di A73 tuh kayaknya lebih less noise sih. Kalau misalnya di Sony A6500 ini lebih noise. Jadi memang agak tricky sih untuk ngeditnya. Tapi ini oke banget buat teman-teman yang pengen belajar color grading dan lock profile tentunya. Yang terakhir pengen kita bahas dari kamera ini adalah kekurangannya. Apa sih kekurangan dari kamera ini? Yang nomor satu adalah baterai. Baterai mungkin karena ukurannya ya. Jadi karena ukuran baterainya ini masih NP-FW50. Nah, NP-FW50 ini memang baterai yang kecil ya. Masih dari Sony A6000 itu masih pakai Sony NP-FW50 ini dari A6000 ya. Tapi kalau misalnya kalian mungkin nanti beli di A6600 itu udah pakai yang NP1000 ya. Yang kayak A73 pokoknya, lupa gue tipenya ya. Tapi yang jelas kalau misalnya di A6500 ini masih pakai yang FW50. Jadi kalau misalnya untuk borosnya sih sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak. Cuman kalau misalnya untuk gue pada saat kalian punya kamera itu tuh apalagi kalian adalah content creator atau mungkin videographer atau fotografer, kalian harus punya lebih dari satu baterai. Tapi kalau misalnya kalian pengen beli KW-nya itu ada seperti merek Kingma dan lain hal sebagainya, itu lebih di 100 ribuan deh kayaknya untuk yang mungkin third party ya. Tapi tidak disarankan untuk kalian yang mungkin make untuk kebutuhan benar-benar profesional, karena pada saat kalian misalnya menggunakan baterai third party itu biasanya akan lebih boros daripada baterai originalnya. Selanjutnya adalah lensa Sony yang relatif mahal. Memang benar. Jadi kenapa kita nggak upgrade juga karena kita tidak punya uang. Karena memang mahal banget ya Sony itu ya. Tapi memang kalau misalnya kita ngomongin masalah lensa mahal, sebenarnya banyak banget juga variasi lensa yang murah gitu ya. Meskipun yang kita bilang di sini mahal itu ya adalah lensa-lensa yang ini ya, lensa-lensa yang high end-nya gitu. Kayak seperti G-Master, terus Zeiss itu kan juga memang tipe-tipe yang sangat-sangat mahal. Tapi memang kualitasnya udah nggak bisa diragukan lagi. Tapi mungkin buat teman-teman semuanya yang pengen beli lensa dengan harga murah, itu bisa coba seperti kita ya. Jadi tetap merek Sony tapi yang tipe OSS. Jadi OSS itu seperti ini ya, yang seperti gini-gini gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang lebih murah lagi, itu ada third party ya. Third party itu ada kayak Seven Artisans, itu juga oke banget meskipun manual, dan juga banyak banget seperti Sigma, Samyang dan lain sebagainya. Tapi itu tergantung juga dengan tipenya ya, karena di tipe-tipe tertentu itu memang tetap harganya tetap mahal karena memang kualitasnya pun
masih oke banget untuk dipakai ya, dibandingkan juga dengan mungkin G-Master dan lain hal sebagainya. Kayak contoh Sigma Art itu juga oke banget. Gue pernah coba untuk Sony A6500 ini, itu juga oke banget dipakai di sini. Oke, itu aja sih kekurangannya, karena selama 2 tahun ini tuh kita pakai kamera ini tuh udah cukup banget ya untuk kebutuhan kantor kita gitu. Karena kebutuhan kantor kita tuh kan banyak banget ya sebenarnya. Kayak podcast, kita juga punya channel YouTube, kita juga punya Instagram ya. Jadi kita sering bikin Reels juga, bikin TikTok juga, biasanya pakai kamera ini. Terus live streaming juga pakai kamera ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin baru pengen beli Sony A6000 atau mungkin pengguna A6500, A6300, A6400, mungkin bisa subscribe channel ini dan juga nyalain loncengnya, karena kita bakalan bahas banget apa aja sih yang bisa kita kulik dari kamera ini, entah dari fiturnya, cara setting menunya, dan lain hal sebagainya gitu. Karena menurut gua di tahun 2022 ini masih oke banget untuk dipakai kebutuhan content creating ya, entah kalian untuk profesional, untuk hobi, atau ya itu tadi menjadi content creator. Oke deh, segitu dulu videonya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di Moneymaker Tech selanjutnya.